Saudara, Polda Metro Jaya mengaku akan segera melakukan gelar perkara kasus pencemaran nama baik yang diadukan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Terlapor namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Roy Suryo CS sudah pada ketakutan. Karena ketakutan, maka itu menurut informasi yang tadi menyampaikan bahwa dia akan melarikan diri. Katanya sudah bawa koper atau kertas untuk pergi ke mana gitu. Yang penting dia sudah siap-siap melarikan diri. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pihak bandara apa saja, apabila Roy Suryo naik pesawat tolong diturunkan ya, ataukah mungkin dia lewat kapal laut atau bus ke tempat lain baru menumpang pesawat, tetap diturunkan. Kalau tidak diturunkan, kami yang jemput, kami yang cari lalu buang ke laut ya. Buat Bapak polisi, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Cepat-cepat Pak, tetapkan ya Rismon, Tipa, Panci, dan yang lain-lain yang 11 orang itu sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru dari penanganan kasus pencemaran nama baik Jokowi ya, terkait tuduhan ijazah palsu. Selama ini kita tahu ya kan, sudah lama sekali kasus tersebut terkesan diam dan terkesan dipetieskan oleh aparat penegak hukum. Tapi akhirnya pihak kepolisian tampil di hadapan publik dan menyampaikan perkembangan kasus tersebut lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang menggembirakan, dalam waktu dekat ya pasti akan ada penetapan tersangka. Karena semua saksi sudah diperiksa kecuali Mbah ES ya kan. Siapa Bang Mbah ES itu? Bang Eyang Soeharto. Yang lari ke luar negeri ya, aduh pura-pura sakit. Ya intinya sebentar lagi berkas kasus ini akan dinyatakan P21 dan siap dilimpahkan atau sempurna gitu ya, dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Dan yang mengejutkan, si Panci akhir-akhir ini membangun narasi, menyebut-nyebut dirinya akan ke luar negeri, ke Australia untuk menelusuri jejak pendidikan Gibran. Banyak yang menduga itu hanyalah upaya si Panci untuk kabur ya, melarikan diri dari jerat hukum. Waduh. Mungkin mau meniru Mbah Egy ya, yang sampai sekarang enggak jelas keberadaannya. Aduh, Panci awalnya sok-sokan kau ini. Ujung-ujungnya malah mau minggat. Jangan biarkan teman-teman ya, nggak boleh dia minggat, dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya selama ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saudara, Polda Metro Jaya mengaku akan segera melakukan gelar perkara kasus pencemaran nama baik yang diadukan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 117 saksi dan 19 ahli. Terkait pemeriksaan terlapor Egy Sujana, menurut polisi, yang bersangkutan masih absen dalam panggilan kedua karena alasan sakit keras. Selain itu, gelar perkara antara penyidik Subdit Tamnel dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI akan dilakukan dalam waktu dekat. Polisi memastikan pengusutan kasus yang menjerat Roy Suryo CS itu tidak mengalami kendala dan menjamin penyidikan berlangsung hati-hati. Terima kasih rekan-rekan. Hati-hati di jalan. Ada satu terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.
karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Dalam rencana tidak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan expose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnek dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI, ya. Nah. Sebentar lagi akan ada gelar perkara, ya, dan sebentar lagi si maling panci akan ditetapkan sebagai tersangka. Makanya agar dia tidak terlalu malu, agar ada alasan dia kabur, dia mengatakan akan menelusuri jejak pendidikan Gibran di Australia. Si Panci CS siap-siap pakai baju oranye. Jangan kabur ya Panci ya, kabarnya mau ke Australia kau itu. Aduh, gaya-gayaan saja. Menelusuri pendidikan Gibran. Padahal sebetulnya lari mengikuti jejak Mbah Egi. Lanjut. Lihat video ini, dengar baik-baik. Video ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua cekal Roy Suryo akan kabur ke Australia. Hah? Kabur? Saya minta pihak dari maskapai penerbangan ya ataupun di bandara, mohon kabur. Kalau Roy Suryo ada di bandara manapun, mohon segera langsung telepon untuk segera kita tangkap dia ya, supaya dia jangan kabur. Jangankan tangkap, kita buang ke laut. Ternyata menurut informasi yang disampaikan oleh kawan saya ini, Roy Suryo sudah ketakutan dan ingin melarikan diri ke luar negeri. Ikut jejaknya Egy Sujana, ya. Karena sebentar lagi, dikit lagi, dalam waktu dekat, gelar perkara ijazah Pak Joko Widodo akan dilakukan. Sehingga Roy Suryo CS sudah pada ketakutan. Karena ketakutan, maka itu menurut informasi yang tadi menyampaikan bahwa dia akan melarikan diri. Katanya sudah bawa koper atau tas untuk pergi ke mana gitu. Yang penting dia sudah siap-siap melarikan diri. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pihak bandara apa saja, apabila Roy Suryo naik pesawat tolong diturunkan ya. Ataukah mungkin dia lewat kapal laut atau bus ke tempat lain baru menumpang pesawat, tetap diturunkan. Kalau tidak diturunkan, kami yang jemput, kami yang cari lalu buang ke laut ya. Kalau tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuatkan, maka itu kita akan buang dia ke laut. Jadi saran saya kepada masyarakat pecinta Pak Joko Widodo, pecinta Prabowo Gibran, agar ketika melihat Roy Suryo atau siapapun itu dari 12 orang itu, bila mana mereka ada di bandara dengan membawa tas, mau keluar daerah, ke luar negeri, tolong disampaikan, tolong divideokan bahwa itu bukti bahwa mereka ingin melarikan diri daripada laporan Pak Joko Widodo ini. Mereka sudah pada ketakutan, mereka sudah gemetaran, mereka sudah merasa bahwa akan dihajar oleh Pak Joko Widodo melalui pihak peradilan. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat jangan duduk diam, tetap melihat keberadaan Roy Suryo CS, Rismon CS, Tifa CS, Fadila dan lain sebagainya. Apabila mereka membawa koper, membawa pakaian, naik mobil ataukah di bandara, di stasiun-stasiun, di halte-halte, ingin melarikan diri, tolong videokan, tolong viralkan, tolong minta pihak bandara, pihak stasiun atau apapun itu agar mencegah dan bawa pulang ke Jakarta karena proses hukum sementara berjalan. Jangan lepas dia seperti lepas Egy Sujana yang kabur ke luar negeri karena ketakutan berhadapan dengan persoalan hukum Pak Joko Widodo ini. Gas terus Pak Joko Widodo, jangan kasih kendor. Gas terus tim hukum Pak Joko Widodo, gas terus relawan Pak Joko Widodo, relawan Prabowo Gibran. Solid gas sampai ke-12 orang ini termasuk Roy Suryo CS menerima konsekuensinya. Salam Frita Lorboy. Nah, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fritz Alorbe barusan. Jangan sampai lepas itu, ya kan? Nah, iyalah, jangan sampai lepas. Jangan seperti si Egy Sujana yang melarikan diri ke luar negeri, pertama ke Malaysia dan kedua ke Inggris. Tetapi kemanapun Anda pergi ke luar negeri, selama apapun, nanti ketika Anda kembali ke Indonesia pasti juga akan ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di balik jeruji besi. Nah, terkait rencana pelarian yang dilakukan oleh si maling panci, ya saya justru mengharapkan Fritz Alorboy, tampillah kau di depan, ya. Kau harus hadir di bandara setiap saat gitu loh. Kalau perlu 24 jam. Agar apa?
agar nggak ada yang namanya maling panci itu melarikan diri melalui bandara. Iya kan? Iyalah. Lanjut. Ya, terkait dengan perkembangan penyidikan. Buat Bapak polisi, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Cepat-cepat Pak. Tetapkan ya Rismon, Tipa, Panci, dan yang lain-lain, yang 11 orang itu sebagai tersangka. Kalau yang ES itu sudah 2 kali dipanggil tidak mau juga datang, sudahlah Pak, eksekusi saja. Jangan sampai nanti mereka melarikan diri. Ya, ini dengar-dengar kabar Roy Panci mau melarikan diri ke Australia. Jangan dikasih Pak, tolong dicegat. Biar mereka semua mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Mon, macam mana Mon? Bentar lagi Mon, bagajo oren Mon. Buat kau Mak Tipa ya, selamat menikmati Hotel Prodeo. Dan kau juga Roy Panci, jangan pula nanti kau ya kan ditolak pakai kursi roda, pakai penyangga leher, pura-pura kau sakit. Karma ya pasti berjalan pada orang-orang yang suka memfitnah orang lain. Karma pasti akan berlaku kepada orang-orang yang suka mencaci, memaki, menghina, dan memfitnah. Pokoknya orang-orang yang suka berperilaku buruk, ya kan? Iyalah. Kalau nggak ada karma, ya kan? Ada seorang pepatah mengatakan, kalau sampai Tuhan tidak memberikan karma atau balasan kepada orang-orang yang jahat, maka saya berhenti memuji Tuhan atau memuja Tuhan. Katanya Ibu Yohana. Ikan gabus, ikan sepat. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Mantap. Lanjut. Termul itu memang paling panas kalau kita mendukung Roy Suryo CS. Roy Suryo adalah pahlawan kebenaran. Terus kita dibilang paling panas kalau mendengar komentar seperti ini. Enggak Bu, enggak panas. Cuman pengen ketawa aja. Terus pengen ngejelasin sama pendukung Roy CS ini yang blow on alias goblok ya. Ini kan sekarang Roy CS ini sedang mengkritik rumah pensiun Pak Jokowi yang katanya lebih luas. Luasnya mencapai 12.000 meter persegi atau sekitar 1,2 hektar ya. Kita bandingkan saja dengan rumah pensiun Pak SBY ya yang mencapai 300 miliar. Kok kalian nggak ada yang protes gitu? Hanya Pak Jokowi terus yang diprotes. Memang kalian ini para pendengki Pak Jokowi ya. Luas tanah Pak Jokowi atau per meternya ini hanya 10 juta rupiah. Sedangkan tanah rumah pensiun Pak SBY ini per meternya mencapai 100 juta. Jadi perbandingannya itu sangat jauh, 10 kali lipat ya. Nih seandainya harganya disamakan rumah Pak Jokowi ya, tanah pensiunan rumah Pak Jokowi ini disamakan harganya dengan tanah rumah pensiunan Pak SBY ini yang mencapai 100 juta. 100 juta dikali 12.000 itu sama dengan 1,2 triliun. Kan enggak ya, hanya 120 miliar. Jadi Ibu belajar matematika dulu. Saya bukannya panas ya, cuman pengen ketawa sama pengikut Roy CS ini. Mau saja dibodoh-bodohin sama si Roy Panci ini, kelompok Roy Panci ya. Nih saya kasih paham ya Bu. Ini kan siapa tuh si Rismon yang koar-koar masalah ijazah Pak Jokowi. Sekarang tim forensik ya yang dari Indonesia ini datang ke Jepang ke Universitas Yamaguchi. Di sana dia mencari kejelasan tentang ijazah Rismon ya. Rismon ini ternyata ijazah Rismon pun palsu. Nanti akan dibuka semuanya, akan dibongkar semuanya Bu ya. Tim forensik ini sudah datang ke Universitas Yamaguchi dan si Rismon ini tidak pernah berkuliah di universitas tersebut ya, Yamaguchi ini.
akan dibongkar semuanya. Jadi data-data atau apa itu namanya ijazah si Rismon ini ya, dokumen-dokumen dia yang katanya pernah kuliah di Yamaguchi itu semuanya palsu. Akan dibongkar semuanya ya. Jadi sama saja dengan maling teriak maling. Katanya kita kepanasan dengan dengar komentar seperti ini. Justru kita malah pengen tertawa dengan pendukung para Roy CS ini ya. Para pendukung Roy CS ini yang gobloknya minta ampun ya. Tunggu saja kabar selanjutnya tentang ijazah Rismon yang aku kuliah di Yamaguchi. Ternyata palsu. Aduh, ibu siapa tadi tuh? Umi ya kan, bukan ibu. Jangan bilang ibu lah, Umi ya kan. Biar dia merasa tersenang-senang ya kan. Umi Ifafila ya, yang menyebut bahwa Ternak Mulyono itu suka kejang-kejang katanya ketika para ternak onta itu mendukung atau mengapresiasi semua yang dilakukan oleh si maling panci. Mana ada Ternak Mulyono kejang-kejang, justru kami senang gitu loh ya kan. Musuh-musuh Jokowi, musuh bangsa dan negara ini tuh semakin jelas masuk ke dalam satu kelompok tidak tercerai-berai. Ya kan, iyalah. Malah kami menertawakan kalian itu, paham nggak? Aduh, koclak ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan terkait pernyataan Umi Ifafila yang di stage di bagian depan tadi. Lanjut. Yang besok katanya mau ke Australia, mau ke Sydney. Ya, jadi ini barusan selesai acara di Head to Head ya CNN. Insya Allah bisa ke UTS Insert. Mas Roy, ini orang curiga, ini Mas Roy ke Australia ini dana dari mana ini? Oh ya, dana pribadi kok, emang saya siapa? Mau kemana aja kan, kita manusia merdeka. Oke, saya Didi. Kabarnya Roy Suryo Panci sudah angkat kaki ke Australia. Ia kabur. Bukan sekadar liburan akademik seperti yang dia jual ke publik. Tapi langkah melarikan diri yang dibungkus dengan alasan penelitian supaya tetap terlihat elegan. Isu ini makin panas karena waktu penetapan tersangka sudah di depan mata. Polda Metro Jaya disebut bakal umumkan daftar nama dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Jokowi dan nama Roy Suryo Panci hampir pasti nongol di sana. Orang-orang di lingkaran dalam pun sudah bisik-bisik, tunggu aja Jumat ini keluar. Dan begitulah, sebelum pengumuman resmi muncul, si Panci langsung terbang. Lucunya, alasan yang dipakai juga klise. Katanya mau menggali data pendidikan Gibran di Australia. Padahal publik juga tahu kalau urusan riset itu cuma kedok. Pertanyaannya sederhana, kalau memang riset, kenapa waktunya pas banget dengan jadwal penetapan tersangka? Dan kenapa harus ke Australia? Negara yang dulu juga jadi tempat persembunyian sementara bagi Egy Durjana waktu situasi politiknya panas. Ini bukan riset, ini refleks ketakutan. Dan yang lucu, mereka semua selalu pakai pola yang sama. Saat keadaan mulai menekan, mendadak ada urusan penting ke luar negeri. Narasinya selalu rapi, entah untuk belajar, studi banding, penelitian, atau mencari data. Padahal inti sebenarnya cuma satu. Lari dari tanggung jawab hukum. Kalau dia benar-benar yakin tidak bersalah, kenapa tidak hadapi prosesnya di sini? Apa yang ditakutkan? Polisi? Atau kebenaran yang selama ini mereka pelintir sendiri? Dan jangan lupa, publik masih ingat bagaimana Egy Durjana dulu menolak ditersangkakan. Dengan gaya heroik setengah sinis dia bilang tidak mau dipenjara lagi. Nah sekarang Roy Suryo Panci meniru skenario itu. Bedanya, Egy dulu masih berani ngomong terbuka. Si Panci ini main halus, pura-pura diam, tapi diam-diam lenyap. Kalau mau jujur, ini bukan sekadar soal pelarian individu. Ini menunjukkan ada ketakutan kolektif di kelompok mereka. Kelompok yang selama ini hobi menuduh Jokowi, menyerang Gibran, dan memelintir isu ijazah palsu. Mereka menabur fitnah, lalu panik saat aparat mulai balik menelusuri jejak digital mereka sendiri. Dan begitulah, ketika giliran hukum menatap balik, topeng moral langsung jatuh. Yang tadinya lantang bicara transparansi dan kebenaran, sekarang malah sembunyi di balik visa turis.
Lucunya lagi, sebelum kabur, Roy Suryo Panci masih sempat jual narasi bahwa ia ke Australia untuk memastikan keabsahan data pendidikan Gibran. Padahal publik bukan bodoh. Mereka tahu kalau alasan itu cuma pelindung politik. Apalagi sekarang Gibran sudah sah dan diakui menempuh proses pendidikan yang jelas. Tapi, ya begitulah cara mereka bertahan hidup. Dengan menebar kebohongan baru untuk menutup kebohongan lama. Sekarang, lihat posisinya. Orang-orang di sekitar dia, termasuk Rismon, masih di Indonesia. Tapi si Panci menghilang. Kalau memang niatnya baik, kenapa tidak tunggu gelar perkara Jumat ini? Kenapa tidak hadapi langsung kalau yakin punya bukti kuat? Karena dalam hati kecilnya, dia tahu. Gelar perkara kali ini bukan basa-basi. Polisi sudah punya cukup bahan, cukup bukti, cukup rekaman digital untuk menjerat siapa saja yang selama ini bersembunyi di balik baju aktivis, tapi bermain di wilayah fitnah. Dan menariknya, publik sudah bisa membaca polanya. Begitu mereka merasa panas, mereka cari udara dingin ke luar negeri. Iya, ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya si maling Panji ini memang ada pihak yang membackingi, dan pihak yang membackingi ini memiliki orang kuat di lingkungan ya aparat penegak hukum. Saya tidak menyebut nama institusi ya kan, walaupun saya tahu saat ini menyebut nama institusi itu atau mencemarkan nama baik tidak bisa dituntut dengan pasal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik hanya berlaku bagi individu atau pribadi, ya kan? Tapi saya tetap tidak mau menyebut nama institusinya, ya kan? Karena ya kita sama-sama tahulah. Tidak mungkin si maling Panji mengetahui bahwa dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka kalau tidak dari orang dalam, intinya itu, ya. Dan orang dalam ini tidak akan mungkin mau menjadi kaki tangannya si Panji kalau orang dalam ini tidak mendapatkan pundi-pundi dari orang yang memberikan sponsor si Panji, ya kan? Iya. Dan menurut saya upaya si Panci melarikan diri ke Australia dengan dalih memeriksa apa gitu tuh, ya kan, itu sebetulnya hanyalah alibi saja karena dia takut ditetapkan sebagai tersangka. Jangan biarkan kawan-kawannya, dia harus mendekam di balik berjeruji besi, kalau perlu sampai 50.000 tahun. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.